Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk hari ini adalah mapel ekonomi. Kita akan belajar mengenai mata pelajaran ekonomi. Materi pembelajaran ekonomi hari ini adalah mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum pada konsep persamaan dasar akuntansi, Ibu memiliki kata motivasi untuk kalian. Kata motivasinya adalah Every day is my birthday. Setiap hari adalah hari kelahiranku. Setiap hari adalah hari di mana kalian dibangkitkan dari tempat tidur menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari yang sebelumnya. Jadi, tetap semangat dalam menjalani hidup. Nah, tadi bahwa hari ini kita akan belajar mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Kadar pengetahuannya adalah mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan pada hari ini setelah pembelajaran selesai, kalian dapat mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, di sini ada beberapa perusahaan. Ya, di sini ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, baik itu perorangan, baik itu perusahaan PT atau persekutuan. Nah, kira-kira perusahaan-perusahaan tersebut butuh informasi akuntansi tidak ya? Atau informasi tidak ya dalam mengelola keuangannya? Ya, betul sekali. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan perorangan ataupun perusahaan persekutuan, perseroan, semuanya butuh informasi. Informasi apa ya? Informasi mengenai keuangan. Ya, perusahaan-perusahaan ini butuh mengenai informasi keuangan. Tapi informasi keuangan seperti apa informasinya? Apakah perusahaan butuh informasi mengenai berapa luas tanah? Tidak ya, perusahaan mengetahui berapa luas tanahnya. Kemudian, perlu tidak ya perusahaan mengetahui berapa harga mobilnya atau kendaraannya? Terus, mereka butuh tidak ya informasi berapa uang yang dimiliki oleh perusahaan? Di utang yang ada di luar itu berapa? Perlu tahu tidak ya? Terus modalnya bertambah atau berkurang? Perlu tahu tidak ya? Ya, tentu saja semua perusahaan itu membutuhkan informasi tersebut. Tapi untuk apa perusahaan mengetahui berapa luas tanah yang mereka mengetahui? Berapa luas tanah yang mereka punya? Untuk mengetahui berapa luas tanah, itu berarti perusahaan harus tahu berapa aset yang mereka miliki, berapa jumlah asetnya. Nah, terus berapa sih harga mobilnya? Nah, untuk apa? Sama, kalau perusahaan butuh berapa jumlah aset yang dimilikinya dari kendaraan. Nanti kita total berapa sih aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dia punya tanah, dia punya kendaraan, dia punya mesin printer misalnya dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Nah, cara menyajikannya adalah melalui konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, sebenarnya apa sih konsep persamaan dasar akuntansi itu? Konsep dasar persamaan dasar akuntansi itu adalah mengenalkan pemikiran akuntansi
dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Jadi, dalam membuat suatu pencatatan laporan keuangan atau catatan keuangan, itu dalam akuntansi memiliki aturannya tersendiri. Aturannya adalah di mana harus terjadi yang namanya dengan prinsip keseimbangan dan sistem berpasangan. Yang jomblo nanti dulu ya, karena sekarang kita akan membahas mengenai berpasangan. Ya, jadi pada konsep persamaan dasar akuntansi, ini sistemnya selalu berpasangan dan dengan prinsip keseimbangan. Nah, lantas apa sih konsep persamaan dasar akuntansi? Konsep persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset atau harta sama dengan liabilitas utang ditambah dengan ekuitas modal. Nah, jadi aset sama dengan liabilitas ditambah dengan utang itu harus selalu berpasangan. Aset di sebelah sisi kanan itu harus selalu sama dengan sebelah sisi kiri, liabilitas dan juga ekuitas, sehingga keduanya saling mempengaruhi. Kenapa bisa mempengaruhi seperti itu ya? Jawabannya adalah karena aset yang dimiliki oleh perusahaan itu bersumber dari mana? Bersumber dari modal pemilik dan juga berasal dari utang atau liabilitas. Nah, sehingga aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Kenapa ekuitas dicatat terlebih dahulu dibandingkan dengan ekuitas? Karena dalam pencatatannya kita harus mendahulukan utang dibandingkan dengan kekayaan atau modal pemilik. Ya, karena utang adalah merupakan kewajiban yang harus didahulukan. Nah, jadi aset atau kekayaan harus sesuai dengan hak atas kekayaan perusahaan. Nah, dalam aset kita harus tahu kelompoknya apa saja atau akun-akun yang ada dalam aset itu apa saja. Nah, kita harus tahu apa saja penggolongan aset. Aset adalah harta perusahaan. Aset dibagi menjadi dua. Ada aset lancar dan juga ada aset tetap. Aset lancar adalah aset yang dapat diuangkan atau dicairkan dengan cepat, tidak lebih dari 1 tahun. Jadi aset perusahaan yang dapat diuangkan, dapat dicairkan menjadi uang, tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah kas, piutang, perlengkapan, surat berharga, dan lain-lain. Nah, ada juga aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah harta atau aset perusahaan yang memiliki masa ekonomis lebih dari 1 tahun. Jadi masa manfaatnya digunakan itu lebih dari 1 tahun. Ada aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya adalah tanah, mesin, bangunan. Ini adalah aset-aset tetap atau harta-harta tetap perusahaan yang memiliki masa ekonomis lebih dari 1 tahun. Jadi penggunaannya lebih dari 1 tahun. Berwujud. Kemudian ada aset tetap yang tidak berwujud.
Contohnya adalah goodwill, hak paten, hak cipta, franchise, dan lain-lain yang tidak dapat dilihat tetapi merupakan aset atau kekayaan atau sesuatu yang berharga bagi perusahaan. Kemudian, tadi selain aset, di sebelah sisi kanannya adalah liabilitas. Apa kelompok atau penggolongan liabilitas? Liabilitas adalah merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap pihak tertentu. Akun ini juga berisi mengenai berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Liabilitas atau utang, ada utang jangka panjang, ada utang jangka pendek. Untuk utang jangka panjang, ini biasanya adalah utang atau kewajiban perusahaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Bisa 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Atau lebih panjang lagi, tapi biasanya maksimal itu adalah 10 tahun. Kemudian ada jangka pendek. Utang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek ini biasanya kurang dari 1 tahun, atau utang perusahaan atau kewajiban perusahaan yang masanya itu tidak lebih dari 1 tahun. Itu namanya utang jangka pendek. Nah, kemudian ada ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas adalah merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, ekuitas atau modal bisa kita lihat dari bentuk-bentuk perusahaannya. Apakah itu bentuk perusahaannya perorangan, SIPI persekutuan komanditer, PT atau perseroan terbatas, firma, koperasi, atau persero. Dari sini kita bisa lihat bagaimana nanti kepemilikan modalnya. Bagaimana? Sudah jelas? Jadi, dalam konsep persamaan dasar akuntansi adalah harta atau aset sama dengan liabilitas atau utang ditambah modal atau ekuitas. Dan keduanya selalu berpasangan dan selalu harus seimbang atau balance. Bagaimana anak-anak untuk pertemuan hari ini? Kalian sudah jelas atau tidak? Atau mungkin kalian masih bingung? Kalau masih bingung, silahkan jika ada yang mau ditanyakan, kalian isi kolom komennya. Ya, kalian isi kolom komennya jika masih yang kurang jelas. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep persamaan dasar akuntansi, namun kita akan menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Untuk latihannya, silakan kalian dibuka buku pendalaman materinya. Di situ ada mengenai persamaan dasar akuntansi. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Jika ada yang ditanyakan, silakan diisi komennya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.